Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. RRI Net Live Music Banjarmasin. Setelah sekian lama, sebenarnya hari ini sudah sering ya setiap edisi RRI Net, tapi Edo sangat banyak libur. Nggak libur teman-teman ya, aku bantu di belakang kamera. Mengambil jatah cuti untuk MC dulu ya. Betul. Teman-teman. Nah, tapi untuk kali ini kita dapat kesempatan spesial ya, karena ketemu sama teman-teman yang baru rilis EP-nya juga. Betul. Nanti kita bahas juga ya, Dok. Tapi nggak langsung teman-teman ya. Jadi buat kalian juga yang lagi nonton kita di YouTube kita di RRI Net Banjarmasin. Nah, sebagai permulaan juga buat teman-teman Pro 2 juga yang lagi nonton ya. Kita kan sekarang ini di 2023 tuh kayak lagi beragam gitu untuk musik-musik di Indonesia ya hari ini. Sering banget sebenarnya kita bahas setiap minggu, setiap music live chat gitu ya. Dan selalu nggak bosan-bosan juga kita bahas kalau musik ya terus naik ya, Do ya. Betul, apalagi dengan kehadiran teman-teman yang sudah mulai go internasional ya. Dari sebut aja Voice of Best Prod salah satunya. Nah, itu kan kalau segi umur dilihat dari genre musik kayaknya di Indonesia masih lumayan jarang, dan bahkan mungkin hanya mereka dan beberapa teman-teman ya yang seperti Voice of Best Prod gitu, atau teman-teman yang dulu itu musik-musiknya anggaplah kayak musik kalangan dalam tanda kutip orang tua gitu ya. Ya mungkin beberapa anggapan lah gitu. Old school. Nah, sekarang itu teman-teman yang muda-muda juga malah lebih suka musik-musik yang kayak gitu. Jadi keberagaman ini yang bisa kita bilang menjadi kayak back to lagi gak sih? Maksudnya kayak dulu mungkin enggak juga gitu. Akhirnya sekarang malah dicari lagi gitu. Betul. Disco-disco music juga sekarang lagi rame gitu teman-teman. Nah, kali ini kebetulan juga sama teman-teman dari mana nih, Rin? Dari ngobrol bareng sama teman-teman dari Weirdos ya. Iya, dan sebelum kita ngobrol, aku mau ngingetin juga buat teman-teman untuk terus subscribe YouTube kita di RRI Net Banjarmasin dan juga nonton kita di situ, serta di aplikasi kita di mana, Dok? Di RRI Play Go. Karena banyak banget konten-konten kita yang bisa menghibur kamu lah. Betul, jadi bisa nonton RRI Net juga bisa di situ. Jadi tapi kalau mau di YouTube juga boleh, dua-duanya juga boleh. Dan dengarkan juga RRI Net Live Music di Pro 2 RRI Banjarmasin di 95,2 FM. Oke, spill-nya dulu nih ya sedikit seputar Weirdos teman-teman. Mungkin kamu juga udah pernah kenal sama band yang satu ini ya. Mungkin. Dan karena lagunya udah beberapa pernah ada yang masuk juga. Betul. Dan mungkin pernah tampil di sekolah kamu. Di kampus kamu? Di kampus masih enggak. Nah, nanti kita bakal ngobrol bareng juga. Apalagi seputar EP baru mereka untuk Plug and Play ya. Nah, itu dia teman-teman. Dan juga tentu karena menuju ke hari kemerdekaan di bulan yang akan datang. Jadi kalau ngobrolin seputar kemerdekaan itu pasti nggak lepas dari salah satunya kemerdekaan bermusik juga. Betul. Nanti kita bakal bahas banyak juga tentang Weirdosnya, terus juga musiknya, Merdeka Bermusik dan lain-lain. So pastikan kamu tetap bareng kita di RRI Net Live Music. Do you remember when you were broken in bed? I don't ask for help, just look into yourself. Do you think you are will not back and cry just because you're on top? Doesn't mean we can fight. You know I am slowly moving now. Don't forget, the wheel's still running. Looking for sympathy, making news on TV. Try to be an angel, but you look like evil. You have stolen voices with your money of courses from a man who can make people think that you are fake just because you're on top. Doesn't mean we can fight. You know I am slowly moving now.
Don't forget the wheels still run. Just because you're on top doesn't mean we can fight. You know I am slowly moving down. Don't forget the wheels still running. Arena Live Music Banjarmasin. Oke, setelah tadi kita udah membuka Arena Live Music Banjarmasin edisi kali ini. Ini kita mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Weirders. Memperkenalkan kembali buat yang belum kenal, yang udah kenal sama memperkenalkan awal untuk yang belum kenal. Kita kenal satu-satu dulu dari personilnya, boleh dari yang silakan. Uzung dengan siapa? Dengan Michael ini. Wow. Enggak. Aswin, nama saya Aswin. Okay. Aswin megang apa nih, Kak? Megang drum. Megang Drum. Megang Lanjut. Aku Azwar, megang bass. Megang bass. Oke. Saya Afif di gitar vokal. Oh, Gitar vokal. Tapi tadi kalau kalian lihat penampilannya berempat, ya teman-teman, itu additional ya berarti. Oke, jadi kalau Dibantu teman. Dibantu teman. teman-teman ya. Tapi kalau maksudnya karena kita sambil nih jalan gitu kan, jelasin kalau misalkan yang di sini kan ada 3. Tapi dari awal banget sebenarnya Weirders tuh memang 3 kah? Atau 5, 4? Boleh sambil cerita juga untuk awal ketemuannya gitu. Atau ketemunya gitu dan lain. Jatuh cintanya kalian tuh gimana awalnya? Aduh. Ketemunya tuh bertiga ini sebenarnya. Oh iya. Satu kampus kan? Satu kampus. Satu kampus, FISIP. Oh, sip. Udah ya, sampai situ aja. Jadi awalnya Aswin tuh nggak salah sih yang ngajakin ngeband gitu. Oh, berarti dari otak pertamanya Bang Asin ya. Masih ingat gak kata-kata pertama Kak Aswin ketika ngajak ngeband apa? Apa tuh? Apa tuh? Ngeband aja, latihan ngeband yuk kayak gitu sih. Oh, ngeband ya. Rasanya gitu sih. Lupa. Ya. Rasanya gitu. Katanya dia ingat. Coba Bang Aswin yang ingat apa? Ini kalau versi aku ya, kalau versi aku Ada 2 POV ya kayak pada Twitter saat nih. itu aku tuh pernah ada keinginan pengen bikin band rock atau grunge kayak gitulah. Nah, aku taunya Apip itu salah satu orang yang suka banget sama Nirvana pada saat itu, sampai di kamarnya Nirvana. ada beberapa posternya lah. Tunggu. Kamar Bang Asin sebelumnya akrab banget ya sama Bang Apip. Oh, enggak. Enggak ya? Soalnya bilangnya tuh Sampai ke kamar ya? Iya. Tahu poster tuh. Enggak, Nah, ayo lo. aku tuh diceritain. oke. Apip tuh anaknya grunge banget katanya gitu. Sampai di kamar tuh ada poster-poster dari Nirvana. bagus sekali klarifikasi. Dan lain sebagainya. Enggak begitu kenapa iya, emang? iya. Karena kita beda, walaupun satu prodi tapi beda organisasi. Oh, berarti Jadi- memang maksudnya teman, tapi maksudnya bukan yang belum yang akrab banget sebelumnya ya. Iya, Apip itu kita beda lah, beda pertemanan lah gitu kan, beda pertemanan. Tapi ternyata pas aku datang pertama nih, Pip, kamu suka bunga nggak? Salah deh. Nah, kamu suka musik grunge, bilang kan. Itu suka pertama kali itu Nirvana. udah kenal banget atau? Enggak. Oh, Dia duduk Kayak di ngobrol biasa duduk gitu ya? di Biasa aja. bangku utamanya sekre lah gitu kan. Dia lagi duduk di situ, ya udah aku samperin kan. Ya udah ayo kata dia gitu kan. Siapa yang main ini? Aku main drum, gue bilang. Kamu main apa? Aku gitar sama vokal katanya gitu kan. Wah, ini koben banget anaknya. Terus siapa basis nih? Tunggu sebentar gue bilang. Ini lagi konsul. Dia ada di kampus. Dia di dalam lagi konsul, Oh, iya. ku telepon. Belum tahu dia konsul sih. Ku telepon dulu, telepon. Wah, di mana? Di dalam lagi konsul. Keluar gue bilang. Oh, berarti Bang Aswin lebih akrab sama Bang Azwar. Aku lebih akrab sama dia nih. Keluar gue bilang kan. Ya udah tunggu sebentar, ada apa sih gitu. Keluar udah keluar. Padahal lagi lebih konsul. penting. Padahal lagi konsul, enggak jadi konsul Betul. dia. Ya udah dia keluar. Ngumpul kita di ruang tamunya sekre itu, ngumpul di situ, ya udah. Nah, lanjutin. Di situ
Ya terbentuk lah, tapi belum ada nama. Belum ada nama. Pokoknya intinya Dia udah ACC menyepakati kan? untuk Dia bertiga sepakat. lah gitu ya. Di ACC udah kita ngatur jadwal latihan kalau nggak salah waktu itu. Nah itu latihan pertama bertiga kalau nggak salah ya. Udah berempat ya? Gagal, kita latihan pertama gagal. Aku nggak bangun itu. Oh iya. Wah, Begitu ingatan lah. Bang Aswin lu mantep Iya, banget ya, sampai inget nggak bangun loh latihan pertama. Jadi memang awalnya memang bertiga ini ketemu. Kita sepakat ngeband bareng, namanya belum ada. PR selanjutnya itu cari gitaris satunya dong, karena kalau gitar satu aja Capek udah ya. Dia nggak sanggup sendirian ternyata. Tapi maksudnya dari awal emang menyepakati untuk ya maksudnya udah genrenya udah itu sepakat itu gitu kan, udah bertiga megang masing-masing juga udah sepakat, cuma nama yang belum ada langsung gitu ya. Bener, nama waktu itu. Nama itu udah pertemuan latihan berapa kali gitu. Baru, ya kan? Nama itu kebentuk pas masih bertiga. Enggak, udah berempat. Oh, udah berempat. Kalau boleh tahu tahun berapa tuh? Tepat 2015 itu 2015 bulan. Kita tuh sebenarnya April ya. April kayaknya. Oh sih. Between 2015 April ke ya? Mei lah. Sekitar 2015 tuh 8 lagi zaman-zamannya musik apa ya? Itu EDM kan, kalau kita nggak tuh salah. lagi dihajar sama EDM. Iya benar. Oh, iya, EDM. Musik-musik EDM tuh lagi rame. Lagi dihajar sama EDM, terus pada saat itu kami terlihat seperti orang yang Underground ya. gimana sih kalian ini kan musik lagi EDM, kenapa jadi kalian main ini gitu. Nah itu kenapa jadi kepikiran pada saat itu kebetulan yang bikin nama yang bikin nama aku ya kalau nggak salah. Loh, gimana sih? Nama itu jadi kepikiran tuh pada saat itu ya gitu. Kenapa jadi kita tuh kayak para gila gitulah. Dari weird, kalau weirdo perorangan, kalau weirdos kan jamak lah gitu ya. Nah akhirnya terbentuk nama Weirdos itu di saat terpaan IDM lagi masif banget di Indonesia, kami masih bertahan dengan musik kami dan itu baru mulai loh gitu. Sambil nge-DJ juga sih. Tapi Sambilan itu ya. dengan nama itu udah terbentuk sebenarnya udah 4 ya. 4. Udah 4. Siapa satunya Pak pada waktu itu, boleh nggak disebutin? Boleh, ada teman kami namanya Ari. Dari ini juga Satu prodi juga? Satu prodi Dia juga. FKIP. Oh. Ya, FKIP dia. Udah sendiri beda Temen lagi. ini Oh. dia. Nah jadi gitu, Weirdos itu dia bawa temennya, aku bawa temenku. Oh sih. Agak berkubu ya di awal. Kalau ini udah lama emang di band-bandan di skena ya sekarang. Anak skena nih. Skena banget dia dari Anak lama skena udah. anak skena Iya. bet ya. Stylenya kan. Oh, bener-bener style-stylenya. Makanya aku ngajak dia, wah ini orang udah pasti cakep nih gitu mainnya. Ya, berarti dari 2015 ya. Itu lagi IDM gempar-gemparnya kalian malah dengan grunge dan rock ya. Untuk ngebawain dari. Dan dari awal udah, maksudnya dari Bang Aswin ngajak aja udah memang ke situ arahnya. Jadi tinggal cari teman sebenarnya gitu kan. Si. Dan pada zaman itu tadi ya Udah ada belum waktu itu ya? Belum, makanya belum. ada. 1 tahun setelah itu. Oh gitu ya. Kayak gimana kalau kita ngobrol aja matiin aja kameranya. Tapi intinya maksudnya berarti karena lebih enak ya, maksudnya bukan yang memang rata-rata kan band memang dari perkumpulan lah, maksudnya dari teman-teman tuh akan sedikit Bener. lebih enak walaupun tadi Iya. latihan pertama gagal gitu ya. Beberapa dari cerita-cerita yang kita kolek juga dari teman-teman di live musik ya. Yes. Pasti circle-nya pertemanan gitu. Iya, bukan. Atau sama kayak kata Bang Aswin tadi, ini ngajak ini ngajak ini. Nggak gitu. kayak misalkan, wah aku pengen yang ngisi bassnya Barely Kumahua katanya. Wah, Nggak agak- gitu kan, kejauhan. Stop, kejauhan. Jauhnya jauh banget ya. Tapi tadi udah dibilang juga sih kalau misalkan pada zaman itu IDM yang iya, lagi lagi gempar-gemparnya naik itu. banget. Tapi gimana? Maksudnya gimana akhirnya kalian kan menembus gitu. Itu di tahun pertama 2015 itu udah punya single kah Ya, atau masih udah naik kan ngisi di mana masuk gitu. atau jamming dulu lah gitu. Atau masih latihan. Sudah, jadi kita gigs pertama kita itu lupa namanya ya. Cuman waktu itu kita udah bawain lagu kita Di sendiri. tahun 2015 Bener. itu ya. Bener, kita nggak kenal sama skena ya. Weh. Jadi anak-anak skena yang udah ada tuh sebenarnya kita nggak terlalu yang kenal, nggak sama sekali bahkan nggak masih kenal. rame gitu. sendiri juga ya. Iya, karena kita kayak entah berantah gitu kan muncul di scene ini. Kita main gigs pertama kita itu di rooftop. Habis itu di situ kita bawain lagu sendiri, baru teman-teman kayak apresiasi lah nih ada band baru bawain lagu sendiri. Baru habis itu kita temenan lah akhirnya. Oh ya, baru kenal tuh lingkungan. Iya, baru kenal lingkungan sama teman-teman. Muncul dulu baru dirangkul sama yang lain atau merangkul yang lain gitu Yes. gitu ya. Berarti malah pas tampil itu tahu Pas tampil teman-teman itu. ada yang ini ada yang itu gitu. Jadinya notice orang-orang misalnya, Iya, oh ini nih band yang punya lagu sendiri juga kan. Maksudnya banyak juga ya band, tapi maksudnya tidak langsung mengawali karir mereka dengan single pribadi gitu. Jadi orang tuh kayak mereka tuh kayak apa
apaan sih ini band baru? Siapa sih gitu kan? Karena kami emang antah berantah lagi. Siapa sih ini? Memunculkan pertanyaan-pertanyaan lah. Bawain lagu sendiri gitu kan. Tapi ternyata teman-teman appreciate sama itu. Akhirnya kita dirangkul mereka juga, kita juga melebur juga sama mereka. Tapi ketika itu skena rock Banjarmasin rame nggak sepenglihatan kacamata Weirdo sendiri? Pas kalian muncul. Ketika kamu muncul, kalian muncul gitu. Itu lagi rame-ramenya. Lagi rame-ramenya dan kita dapat beberapa tempat itu ngasih fasilitas untuk teman-teman di rock pada saat itu untuk berkreativitas nih, udah pakai aja gitu, kita kerja sama gitu kan, buy tiket ini lain sebagainya. Nah kalau musik metal emang udah gede, karena kami di rock sendiri kan, ya tadinya kita tuh ya itu datang tuh, tapi menangnya kita udah ada karya gitu, udah ada karya. Oh benar. Jadi teman-teman tuh cepet lah komunikasinya jadi enak gitu loh, karena oh ini ternyata serius nih mereka nih gitu. Kira komunikasinya enak karena ilmu komunikasi gitu. Wow. Tadi semuanya. Bukan seperti itu. Tapi orang untuk komunikasi di situ. Itu membantu ya, sangat membantu. Itu membantu di kami sih sebenarnya. Nyari pasar kan, nyari pasar salah satunya di situ. Betul. Tapi maksudnya kayak pas di awal itu kan maksudnya tidak bisa. Arini nggak tahu ya. Maksudnya langsung keluarkah? Maksudnya mencoba untuk tampil di luar lingkungan, kan lingkungan pertama kan kampus nih. Apakah menyerang teman-teman kampus dulu? Maksudnya dengan sering tampil di kampus atau di lingkungan universitas secara besar, baru lewat itu baru keluar gitu kan? Biasanya kayak gitu ya, dari mulut ke mulut lah gitu. Atau gimana? Enggak ya. Kampus itu udah panggung keberapa baru kita main di kampus. Oh iya. Malah di luar dulu. Kita keluar dulu malah. Habis itu baru sadar, oh iya di kita kampus punya banyak temen di kampus. Kita punya pasar paling dekat dengan kita. Karena maksudnya berawal dari, Bang Habib sebentar. Maksudnya berawal dari kampus kan gitu kayak gitu. Takutnya di kampus dulu, tapi ternyata malah di luar dulu. Dan kampus kita itu kan apa ya, sarangnya juga lah ya. Sarang musisi lah. Kampus iya, apa banyak tuh? Banyak gitu. Kampus kalian juga. Terima kasih diingatkan. Privasi ya. Tapi malah ketika di saat itu lagi rame-ramenya lingkungannya rock juga ya. Jadi itu otomatis ngebantu juga kan sama kalau misalkan lingkungan dari musisinya naik, otomatis pasarnya pun juga kelihatan kan. Oh ini yang suka banyak nih. Walaupun lagi di tengah IDM, tapi karena banyak jadi ikut naik juga tetap gitu. Betul. Gimana ketika itu ngelihat ternyata ketika kalian muncul, oh udah banyak nih peminatnya dan rame juga ya. Gimana tuh ketika itu? Ini kita kasih, ini ngomong apa? Apa tadi? Pertama kali tahu ternyata rame gitu, genre yang kalian bawakan di Banjarmasin khususnya ya. Langsung bikin karya lagi. Oh nambah lagi. Nambah terus. Si. Ya karena nama Weirdo ini pasti di Banjarmasin udah nggak asing teman-teman. Ya, benar ya? Enggak sih. Masa sih? Iya teman-teman. Tanya aja Mas, tahu nggak sebelumnya? Enggak, kalau nanya ke sini memang susah ya. Kalau di kalangan musisi, maksudnya di kalangan musisi ini. Tapi maksudnya di tahun tadi kan bilang karya ya. Maksudnya itu kan perlu melalui proses juga. Akhirnya memutuskan untuk kita bikin karya dulu deh gitu. Misalnya itu kan keputusan yang cukup lumayan ya. Karena soalnya ada musisi-musisi yang kayak ntar deh kita gini dulu bikin musiknya, nanti kalau udah sini gitu misalkan. Kok bisa langsung kayak udah bikin karya langsung? Kepikirannya gimana? Itu di tahun 2015 langsung. Langsung. Gak tahu juga pokoknya kayak ada gitu kan. Ada lagu nih, yuk kita ini yuk. Dengan PD-nya Coba Bang Habib ya? Dengan PD-nya. Bang Habib yang duluan. Gak tahu juga. Biasanya dari Habib sih. Oke. Apa maksudnya itu lagunya jelek atau bagus? Gak tahu, kita emang gak peduli juga gitu kan. Yang penting kita bikin. Kita ada gigs gitu. Kita bawain yuk lagu kita yuk. Ayo yaudah gitu. Oke. Kita nggak mikir yang gimana ya. Nggak mikir yang takut nggak diterima nanti nih. Nggak mikir gitu. Pada dasarnya emang bagus, harusnya kayak gitu ya. Maksudnya semua musisi mencoba dulu gitu. Coba dulu sih. Oke, kita nggak tahu, kata Edo biasanya bilang kita nggak tahu peruntungan band atau lagu kita tuh yang keberapa yang kan dari biasanya orang ada dari 10 lagu ternyata malah yang lagu ke-10 baru naik kan ya benar. Kita nggak tahu lagu keberapa yang tren di TikTok gitu ya. kami nunggu ada yang pakai backsound lagu kami. Iya. Tapi di speed up ya. Iya betul. Di remix nih teman-teman. Tapi intinya maksudnya dengan proses yang cukup panjang lah dari 2015 sampai tahun 2023 itu jalan terus kah atau sempat melalui fase di mana kayak
jenuh atau break dan lain-lain. Cukup lama ya, 8 tahun. 8 tahun main. 8, 15. Mungkin di pas off-nya di Covid ya. Zaman Covid. Oh, Covid. Sebelum Covid berarti masih rame aja gitu ya untuk Weirdo sendiri, ha? Sebelum Covid berarti masih rame aja gitu. Masih Memang karena Covid aja. Oh. Sebelum Covid tuh udah mulai ini ya, lesu. 2019 ya. Karena pada nikah kan. Oh. Duluan ya dibanding yang lain. Saya duluan ya. Saya duluan. Enggak, maksudnya jadi diduluin jadi akhirnya harus ada sedikit jeda lah gitu. Saya Ari Aswin gitu. Jadi Ini, agak lesu. Setelah ini menikah susah. Iya. Mikirin situasi dulu ini. Tapi itu berarti bisa dibilang maksudnya awal-awal mulai sedikit vakum ya. Karena kita itu sebenarnya dari 2016, 2017, 2018 itu manggung terus sih. Jadi dia juga sempat ini ke Jakarta kan waktu itu dia. Jadi itu agak jadi ini. Okay. Aku kan 2017 enggak 16 akhir aku berangkat tuh 16 akhir karena kebutuhan kantong dan ada kesempatannya lah terbang. Nah itu aku harus kalau misalnya lagi dapat event nih pakai additional dulu aja yang di Banjar kecuali yang panggung gede buat jaga nama dulu kan pasti. Panggung gede baru aku pulang gitu. Nah habis itu kita tuh keseringan manggung tuh tahun berapa sih? Akhirnya kita stop berkarya tuh. Ada kan? Sekitar 2016 2016. Oh, maksudnya stop berkarya tapi mau manggung aja gitu ya? Enggak, kita karena keseringan manggung. Keseringan manggung sehingga kayak dulu tuh kita workshop terus, ngumpul, komunikasinya tuh komunikasi yang membangun lah gitu padat kan. Gitu ya. Nah, ketika kita enggak ada latihan lagi udah emang ya udah datang ngumpul tuh buat manggung doang. Nah itu mungkin yang sama dengan dirasakan Mas Is Pusakata tuh pada saat itu di Payung Teduh. Itu kejadian sebenarnya karena kita nggak ada komunikasi yang membangun. Yang tadinya bikin band ini jadi kokoh tuh kan itu fondasinya gitu loh. Setuju sih, tapi semua apapun itu maksudnya kayak mau beda pendapat atau enggak kalau fondasinya udah goyah juga pasti akan rubuh juga. Iya, gitu. di setiap pertemuan misalnya nggak jadi lagu pun nggak apa-apa, yang penting ngobrol, yang penting ngumpul gitu. Apa ya, merekatkan terus chemistry-nya ya? Iya. Nah, salah satunya di 2020 itu murni kita nggak ada bertemu, nggak ada komunikasi. Itu di 2020 chat WhatsApp-nya sampai berdebu. Sarang laba-laba. Covid tahun kedua itu ya. Tahun pertama tahun kedua. Iya, tapi emang pada dasarnya kayaknya bukan Weirdos doang ya. Maksudnya kayak hampir semua band juga seperti itu ceritanya. Enggak juga ya, teman-teman aktif. Teman-teman masih latihan, teman-teman masih ini. Masih ada lah ya. Masih ada gerakannya lah gitu kan. Ya kalau dari aku sama Azwar yang notabene lebih bebas ya, lebih aman lah gitu waktunya. Juga nggak bisa ngapa-ngapain ketika misalnya Apip memang nggak bisa sama sekali nih, Ari memang sibuk banget gitu ya mau gimana gitu, sekalian kita belajar kompromi lah di band gitu kan. Ya udahlah, kalau memang nggak manggung ya nggak apa-apa, yang penting jangan bubar Weirdosnya gitu. Namanya tetap ada, tapi ya intensitas maksudnya manggung dan lain-lain harus berkurang lah ya gitu. Iya. Sementara waktu. Berarti kalau bisa dibilang nih sampai tahun 2023 ya, bermusik ini adalah sebuah hobi atau sebuah kerjaan kalau dari kalian? Yang sudah melewati manggung terus gitu ya. Loh, kenapa Bang Aswin? Sejauh ini masih yang paling jauh ya. Hobi gitu. Oh, masih hobi. Sejauh ini tricky juga nih. Ya, dilihat skena Banjarmasin nih. Tapi ya banyak lah ya, maksudnya intinya lebih ke hobi yang hobi. Bisa jadi pekerjaan. Betul. Bonus lah. Insyaallah, amin. Oke. Ya kan? Bapak ya? Loh. Kita belum pernah, ya paling buat makan-makan. Oke. Biasanya tuh kalau ada fee kan kita tabung. Iya. Terus ntar buat rekaman bukan kas lah ya, buat kasnya Weirdos. Oke. Bisa buat umroh. Oh, buat umroh. Pengen umroh. Sama buka perumahan kami. Kalau nggak salah Bang Apip sebelum kawin kan lagi rame-ramenya manggung kan? Itu model nikah kayaknya itu. Nah, bener juga. Iya kan? Loh, baru kepikiran setelah berapa tahun? Wah, ya pernah kita bikin merch gitu kan. Iya. Dan banyak Kayaknya aku pernah tahu deh. Kayaknya pernah punya merchnya. Weirdos kan? Iya, benar. Pernah tuh. Jadi itu sebelum nikah tuh. Itu
Itu pakai duit saya tuh. Waduh, duit saya tuh. Gak usah disclaimer, santai aja. Bukan gitu ceritanya. Jadi itu kan nalangin ya? Iya, nalangin. Gak usah disclaimer, santai aja. Cuman banyak yang belum bayar nih kan. Oke. Terus teman-teman dia nih. Teman-teman dia, Win. Teman-teman dia, kamu kan? Terus aku chat. Bukan. Win. Tagihin dong, Win. Itu duitnya buat nikah oh enggak mau gitu. Aduh takut ada pertumpahan darah setelah ini ya. Tapi kayaknya kan takut ada pertumpahan, kita break dulu kali ya teman-teman. Oke. Karena setelah ini kita bakal bahas yang tadi udah dikasih tahu karyanya. Tuh, plug and play. Ada apa dari mencolok dan bermain ya? Waduh. Nah, bakal kita bahas setelah yang satu ini di RRI Net Live Music Banjarmasin. RRI Live Music di RRI Net. RRI Net Live Music Banjarmasin. Masih bareng teman-teman dari Weirdos ya. Yap, bareng Arini juga dan Edo di edisi kali ini, teman-teman. Dan tadi udah di awal kita kenalan sama Weirdos dengan berbagai macam pertumpahan darahnya ya, teman-teman ya. Berdarah-darah. Betul, tapi kita notice beberapa kali kalau misalkan mereka bilang karya dan karya gitu. Senang sekali ya mendengar setiap, maksudnya mau musisi lokal, nasional, ketika mereka berbicara karya pasti excitednya sudah beda ya, Dok. Betul, karena lebih personal juga dari bener-bener. mereka dan bandnya juga ya. Nah, khususnya untuk EP kalian nih yang paling terbaru di 26 Juni kemarin. 23 Juni. Ulang tahun dia soalnya. Wow. Oh iya. Happy birthday. Kami lupa. Oke. Jadinya sangat terharu banget pasti ya, Bang. Soalnya kan
Kami nggak bisa kasih apa-apa. Oh, jadi udah EP ini aja sebagai persembahan gift gitu kan. Itu aja. Haru banget kami nggak bisa ngasih apa-apa. Cuman itu ya. Kita ngasih kita ngasih tayangan ini ya untuk EP-nya Plug and Play. Plug and Play ya untuk namanya. Boleh dijelasin dulu kenapa nama EP-nya Plug and Play? Loh. Dari siapa nih? Silakan Pak. Ini biasanya Kak Aswin kalau masalah cerita pasti storytelling banget nih. Iya storytelling dia. Pasti asik banget nih kan. Enggak gitu dong konsepnya. Tenang. Tenang, saya jadi gugup ini. Tunggu, saya ingat dulu. Kita pada saat itu Plug and Play karena kita itu hanya punya gitar, Azwar hanya punya bass, belum ngerti yang efek-efekan, lain sebagainya yang biasa banget lah. Seadanya lah ya. Seadanya gitu. Ya udah colok ke ampli, colok ke ya kalau nggak ada ampli yang ke mixer, lain sebagainya. Yang penting ada suara, udah main aja lah pokoknya gitu. Jamming dulu lah ya. Ya. Akhirnya lagu pertama itu dinobatkan oleh diberi judul oleh Apip adalah Plug and Play karena itu memang kita banget. Lagu pertama di EP ini. Sorry. Lagu pertama. Pertamanya karya pertamanya. Iya betul. Yang kita pertama kali apa sih? Mainin sih Weirdos sih. Yang Weirdos ya, yang Weirdos. Yang Weirdos itu anthemnya kami lah. Lagu pertama. Anthem, terus lagu kedua tuh kita ada Plug and Play. Lagu ketiga apa? Yang akhirnya dihapus. Based on True Story. Based on True Story. Based on True Story, iya. Nah, ini ada. Kok iyanya senyum semua? Iya, langsung menatap bingung juga. Jadi kenapa jadi EP pun karena ada beberapa materi yang kita cut gitu. Berapa sih total dari EP-nya? Berapa lagu? 6 ya? 6 lagu. 6 lagu dan ini ada ceritanya masing-masing dalam lagu ini juga dengan makna musik yang kami sajikan di per lagu juga beda-beda gitu. Sehingga kalau kami mau ngenalin Weirdos ya ini semuanya yang ada di kepala kami tuh ini. Yang ada di 6 lagu ini gitu ya. Dengan genre yang kami pilih adalah rock alternatif. Jadi tidak terpaku pada satu rock saja. Menjadi satu kesatuan di Plug and Play. Kalau kalian mendengarnya ini kenapa ini rocknya begini ya? Begini ya, memang seperti itu. Kami tuh nggak pengen stuck di satu rock, di satu jenis distorsi gitu, nggak mau yang seperti itu. Variasi ya. Again kami adalah Plug and Play gitu loh. Jadi apapun yang ada di kepalanya Apip ya udah itu yang dimainin. Kalau hari ini sama Edo dengerin tuh EP kita kan dari lagu 1 loncat lagu 2 ke lagu 3 semuanya tuh kayak beda-beda. Jadi lagu 1 ke lagu 2 kok gini sih, habis itu ke lagu 3 gini lagi sih gitu. Kok beda lagi sih? Jadi ada feel yang berbeda di setiap lagu dalam EP ini gitu ya. Betul. Maksudnya orang-orang akan merasakan gak akan persis sama lah gitu setiap lagunya. Itu juga dengan kami berjudi lah. Gambling. Gambling di 6 lagu ini mana yang bisa dapat apa ya? Q-nya lah. Q-nya benar. Bisa dapat Q-nya. Kira-kira di lagu ketiga kah? Kira-kira di lagu kelima kah? Lagu keenam kah yang disukai orang ya? Terserah aja. Oke. Tapi mungkin dari 6 lagu ini gitu. Mungkin ini bisa pribadi atau personal atau band. Yang Weirdos banget atau yang Bang Apip banget, Bang Azwin banget kan pasti ada biasanya tuh favoritnya masing-masing. Ada nggak sih kayak personal favorit? Personal favorit atau yang gitu. Kayaknya harus ini nih gitu. Kalau personal favorit mungkin masing-masing ada. Cuman kalau yang Weirdos banget yang mana sih? Bingung juga sih kalau aku ya. Yang menggambarkan Weirdos banget yang mana sih? Itu tapi kalau personal? Kalau personal aku tuh Bigotry mungkin The World of Bigotry sih. The World of Bigotry ya. Kenapa? Karena itu prosesnya itu yang kita udah dari kita kan plug and play ya, maksudnya kayak awal-awal tuh kayak bodo amat lah. Tapi kan seiring perjalanannya kita belajar, kita ngumpulin beli alat, beli ini apa segala macam, berproses lah, latihan apa segala macam. Nah, mungkin The World of Bigotry itu kayak describing all of those ya. Yes, jadi kayak itu kita udah tidak se-plug and play dulu lagi. Oke. Itu udah penjajakan dari sebelumnya lah. Betul. Gitu. Dan karena liriknya juga yang dibandingkan sama yang lain ya itu yang serius sih gitu. Bang Apip kah yang nulis? Bukan, ini kakaknya dia nih. Iya, kakaknya dia kan lagi apa sih kakak di mana Win? Kakaknya itu kerja di
mana gitu, di luar negeri di mana gitu. Oh, oke. Oh sih. Di Australia. Ngomong dong. Iya, ngomong aja Mas Win, enggak apa-apa. Tahu juga kenapa ada lirik itu, dia cuman ini ada lirik nih dari kakak gitu. Oke. Ada perombakan dikit gak atau wah, oke cakep nih. Atau gimana Ada ceritanya? Gak ada. Oh, jadi emang udah lebih ke musiknya aja udah gitu musiknya kan. aja. Jadi ini liriknya bikinin musiknya kayak gimana. Oke. Baru kita rembukan. Jadi Bang Abi personal favoritnya yang itu gitu ya. Yes. Oke, kalau Bang Azwar? Aku lebih ke Bintang di Surga. Salah. Bukan. Loh, enggak bahaya ta. Beda dong. Plug and Play. Oke, ini Sesuai nama EP ya. iya karena betul. bassnya di situ dominan. Oh. Itu aja lah sudah. Udah tahu jawabannya Bang Habib ya. Kalau kata orang musisi apa? Enggak tahu kenapa dia enggak tahu. Ada alasan lain enggak selain itu? Mungkin banyak walking bass-nya. Lebih ke apa ya? Lebih ke rock aja. Oh, Lebih keren pokoknya. keren aja. Keren daripada lagu yang lain. Waduh. Ya anaknya metal banget soalnya. Mana metal? Sebelum Oh, di oke. kami bandnya tuh metal. Hardcore banget nih ya. Iya. Oh, jadi Bang Azwar Bang anak band metal banget gitu ya. Metal banget. Jadi semakin keras dia semakin. Oh, oke. Oke, kita udah tahu nih semua favorit personalnya ya. Oh belum Kak Aswan. Oh iya silakan. Wah, macam-macam. Silakan. Bang Aswin. Aku sama kayak Apip Woi. Gua tapi Gotri iya. Karena kakaknya Bang Aswin kah yang nulis? Kakaknya yang nulis soalnya. Wah iya sih. Enggak, kalau dari kakak karena suportif ya. Sangat suportif kakak. Beliau musik juga kakak? Sorry, maksudnya kayak Enggak, cuma nulis suka lirik enggak. aja kah atau kayak? Dia tuh bukan kerja, dia tuh kuliah di sana. Oh, dia kuliah. Dia kuliah, Di Australia. melanjutkan kuliahnya. Iya. Di sana lah pokoknya, dan dia tuh penulis. Oh. Dia tuh penulis. Nah, ini kami nggak tahu. Bener. Tapi taunya nih lirik nih udah. Oke. Iya, saat itu dia lagi jengah banget sama sesuatu lah gitu. Dia jengah banget, dia butuh satu platform lah, satu platform untuk melampiaskan kejengahannya. Dia nggak bisa ditulis di buku-bukunya dia karena genre dia di buku tuh bukan itu. Oke. Akhirnya Ibaratnya yaitu, mengeluarkan unek-uneknya. aku bikinin kamu lirik pakai di bandmu ya. Oh iya siap, dia bilang kan. Tapi bahasa Inggris ya memang lah dia bilang gitu. Ya udah, kira jadi itu. Nah prosesnya kita itu hampir dari 2018 kita bikin itu ya. Enggak, 2017. Loh. 2017. Mulai rekamannya. Iya, 2017. Soalnya 2018 ya udah nikah, Pak. Dan itu udah Loh. selesai. Bener juga. 2017 sampai 2022 kemarin ya. Iya. 4 pokoknya tahun? 5. Dari 2017 kan? 5, Iya. 10, 15, 20. Iya, Lanjutin. segitulah pokoknya. Oke. finalnya ya. Kenapa? Final draft-nya. Finalnya. Karena kami nggak puas-puas. Nggak puas-puas. Oh. Nah itu tadi apa ya, kita tuh makin dewasa, makin Iya. dapat influence dari mana-mana musik-musik gitu kan. Si. Kayaknya yang ini kita ganti ini deh. Kayaknya yang ini kita tambahin. Jadi ini. kayaknya tuh kurang Iya, gitu ya. terus. Nah, Oke. pertanyaannya kok bisa lirik yang dibikin kakaknya Kak Aswin itu ngerepresent cerita kalian? Apakah tahu ceritanya gimana atau journey-nya apa? Gitu. Kalau ceritanya tuh ya agak deep sih ya. Iya, kok bisa relate gitu ya? Tentang keputusasaan sih. Jadi kerennya liriknya tuh kita tuh ngasih tahu, kita cuman kesel aja, marah aja gitu. Cuman nggak ada kayak ngasih apa sok tahu solusinya Oh ya, gini, kesel enggak. aja lah. Kesel aja, kita putus asa, nggak ada. Mungkin dari yang kayak dijelasin Bang Aswin tadi, karena beliau yang nulis lirik ini nggak bisa menuliskan di tulisan beliau seperti biasa, akhirnya mengeluarkan unek-unek lewat lirik ini gitu, yang mungkin dirasakan oleh orang-orang relate biasanya. juga mungkin ya. Nah itu ternyata mewakili kita pribadi Iya. tuh bisa terwakili. Iya. Karena universal, Karena unek-unek yang universal, dikeluarkan gitu. Bener nih gitu. Bener nih gitu ya. Untuk di lagu The World of Bigotry sendiri itu nggak bisa sekali denger doang. Iya. Kalian harus mengulang-ulangnya, mengingat kejadian ini pernah di mana ya gitu. Oke. Ini kayaknya pernah kejadian deh yang ini gitu. Nah itu yang tricky banget. Juga kami nggak pengen kehilangan pendengar gara-gara lagu ini. Makanya kami pengen bikin gimana caranya supaya lagu ini tidak kehilangan soulnya, juga tidak kehilangan, juga kami Weirdosnya nggak kehilangan soulnya kami gitu loh. Jadi ada 2 soul yang harus dikumpulkan gitu. Ada soul dari lirik lagunya sendiri yang sangat bermakna ini, juga si Weirdosnya
nggak pengen terlalu kesini banget gitu loh. Akhirnya kami menggabungkan dua itu yang agak lama. Di mana naruh distorsinya, di mana naruh cleannya, di mana naruh aksesorisnya gitu kan. Nah itu yang agak tricky lah. Makanya akhirnya lagu ini menjadi salah satu yang cukup penting mungkin. Yes. Kalau aku emosional. Iya, maksudnya dari 6 lagu ini yang salah satu story-nya lumayan lah gitu ya, lumayan panjang gitu. Sama Plug and Play. Yes. Saya belain basis belakang. Enggak, bukan. Sama ada satu Tidak lagu. ada bela-membela sebenarnya. Based on true story itu. Kalau saya, kalau dimasukin di EP itu lagu favorit saya. Cuman karena nggak dimasukin jadi ya udah. Nggak boleh ya. Based on true story itu kalau saya pribadi ini ya. Pribadi ya. Aduh, diplototin lagi. Iya, kalau saya pribadi itu tempo lagu yang saya paling suka. Untuk Bang Asun pribadi. Untuk saya sebagai drummer. Oh ya, oke. Itu tempo lagu yang saya paling suka dan ya apa ya? Selalu pengen dimainin gitu. Kalau saya sendiri selalu pengen saya mainin. Tapi ternyata tidak dimasukin. Gak bisa dijabarkan ya alasannya. Gak bisa dijabarkan kenapa itu gak dimasukin. Kasih tahu. Apa ya? Itu kan waktu itu diskusi juga ada Ari juga. Oke. Pokoknya ada hal-hal yang nggak bisa lah gitu. Kayaknya masih ini deh masih kurang hasil ini. Iya udah Bang Asun simpan aja buat Bang Asun denger ya. Karena satu EP itu kan satu kesatuan juga. Betul. Ya. Jadi ada empat otak, ada 4 kepala gitu ya. Tapi gak menutup kemungkinan itu akan kita rilis nanti. Iya. Kan gitu kan. Buat nyenengin Bang Asun. Jadi yang dikat kan ada berapa ya? 800 kan? Waduh, banyak. Pantes panggung terus ya. Iya betul. Yang dikat ada beberapa lagu. Salah satunya yang dia favorit dia ini. Gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti mungkin pas timingnya kah atau mungkin ininya tepat. Gitu. Nyari rangkaian cerita dari EP kan juga lumayan berat ya. Ini kan baru EP dok. Kan nanti bisa album. Siapa tahu masuk album. Iya kan? Nah, gitu. Oke, jadi intinya banyak cerita lah dari EP ini, dari 6 lagu ini. Banyak banget. Loh ini. Pak produser PA, banyakkah waktu kita nih untuk menceritakan lagu? Oke. Tapi maksudnya di antara tadi kan 2 doang nih yang disebutin. Atau ada nggak sih yang dari teman-teman misalkan ini favorit kita nih di lagu Weirdos? Iya, ada nggak yang punya satu kesamaan untuk lagu di EP gitu? Tapi kalau teman-teman banyak yang suka tuh Still Rollin' ya malah. Still Rollin'. Pas dibawain sama Feels Like Stranger. Kalau mungkin kita yang sama mungkin Stranger ya. Ya kalau Weirdos secara luas orang tuh gara-gara lagu Feels Like Stranger. Kenapa? Yang tadi kita bawain. Kita bawain. Itu lagunya easy listening. Terus kita itu pada saat itu setelah IDM itu kena folk kan. Oh iya. Kena folk tuh, diterpa angin folk. Keluar Feels Like Stranger. Kita bikin sekalian seperti folk. Coba nih ngikut arus ya. Lirik apa video liriknya pantai senja. Waduh. Karaoke. Kami kasih subtitlenya. Jadi bener-bener karaoke banget. Dan ketika dibawain banyak nge-singalong juga. Iya, betul. Supaya apa ya, mempermudah ya untuk yang mendengarkan. Itu lagu paling klik lah kalau. Oh, jadi itu lagu kalau misalkan dibilang bertiga yang mana itu yang bertiga gitu maksudnya. Iya. Ari pun kayaknya milih itu deh. Oke. Ari pun milih itu, dia suka juga lagi. Oke. Karena mau gak mau kan kita ketika ngelihat teman-teman singalong itu vibes-nya juga kena dan kita suka aja gitu. Menambah apa ya? Menambah semangat yang berbeda lah gitu ketika emosional juga sih. Betul. Emosional. Jadi kita kalau bener ya mainnya ya. Kalau kita ngerasa kayak habis main itu kayak kosong gitu. Kosong. Saking emosionalnya. Oke. Tapi menarik tadi karena bahas video lirik dan lain-lain. Dari EP 6 lagu ini apakah ada musik lirik videonya semua atau bahkan ada MV-nya? Dari ini ya, dari marketingnya gitu. Biasanya apakah ada MV bikin video atau kayak tadi Feels Like Stranger bikin lirik aja gitu. Atau gimana? Plug and Play itu ada. Tapi itu kayak main-main aja sih. Kayak kita gabungin video dia berdua nih. Cek di YouTube. Habis itu Feel Like Stranger itu yang official lirik karaoke. Still Rollin' itu ada yang dibikinin sama teman-teman dari Bilik Bersenyawa. Oke. 3 itu sih ya baru ya. Sisanya kalau lirik tuh ada di Spotify udah. Oke. Tapi untuk ke-6 lagu di EP ini udah di test drive juga teman-teman.
Atau ada yang baru banget belum keluar, belum didengerin sama teman-teman? Maksudnya belum di panggung. Ada 2 yang baru itu. Jadi kan track 1 Plug and Play teman-teman udah tahu. Track 2 itu Hangover ya. Still Rollin teman-teman udah tahu. Track 3 Hangover, nah itu baru banget. Teman-teman pada kaget juga pas denger itu gitu. Pas abis itu 4 Feel Like Stranger. Teman-teman udah tahu. Track 5 The World of Bigotry, nah itu baru banget. Itu teman-teman yang kaget juga. Itu malah baru ya? Baru cuy, karena 5 tahun baru lebih dirilis. Jadi itu lagu tuh kita simpan aja buat kita-kita. Karena lama banget kan. Jadi maksudnya jadi masih fresh banget gitu juga ya. Jadi yang baru denger tuh mereka kaget, Weirdos gini ya gitu. Baru track ke-6 yang Weirdos, itu lagu Weirdos. Oh sih. Jadi yang baru 2? Sebagai penutup. 2. Yang 2 kita keluarin yang baru ya 2 Hangover sama The World of Bigotry itu. Karena aku udah dengerin yang Weirdos juga ya. Jadi aku kira Weirdos itu yang jadi apa ya? Track 1. Track pointnya kalian gitu. Ternyata ada beberapa karena juga sama dengan nama tapi bagus sebagai penutup EP ya. Betul. Itu penutup EP. Jadi kalau ada teman kita yang review gitu kan, karena lagunya tuh satu sama lain kan beda gitu. Nah di track terakhir Weirdos itu kayak rangkuman keseluruhannya. Kayak anthem juga gak sih anthem, untuk band kalian? Anthem. Jadi kalau misalkan closing festival gitu ya, konser di festival mana gitu. Terima kasih RRI, terima kasih Pro 2 di situ tuh. Terima kasih sponsor. Tapi tadi kan bahas banyak banget ya Dok, maksudnya kayak masalah menembus genre dan lain-lain. Iya, tapi perjalanannya juga ya. Betul. Nah, tapi menurut Weirdos sendiri bermusik sekarang tuh udah bisa dibilang merdeka belum sih? Kok makin enggak, ini kan biasanya Ajuar yang menjawab. Maksudnya kayak gak harus berat. Gak harus berat gitu. Cuma maksudnya kayak gimana gitu. Karena kan tadi kita udah di tengah-tengah, kita selalu bilang kayak lagi pasarnya ini gitu. Betul. Apakah udah merdeka nih sebagai musisi? Kalau buat saya sih udah ya. Karena kan kita platformnya banyak ya, YouTube betul. Kan banyak bedroom musician juga yang dia tag di kamar. Dia artisnya, dia yang mixing masteringnya, dia yang publish. Self-produce gitu ya. Self-produce lah. Akhirnya banyak views-nya segala macam gitu kan. Betul. Itu salah satu bentuk kemerdekaan sih ya. Betul. Kalau karena akhirnya mereka bebas berkarya gitu. Sama tools juga gak sih? Kayak sekarang tuh gampang banget kita dapetin tools rekaman atau alat musik yang harga seberapa itu udah bisalah kita coba test drive. Dipermudah lah ya sekarang. Gimana? Mungkin ada jawaban lain dari Bang Azwar atau Bang Asen? Betul. Wow, sangat inspiratif sekali ya. Enggak sih, kalau dari kita sih emang lagi persiapan lah, mempersiapkan Weirdos ini menjadi lebih proper. Karena kalau kita dari dulu ngomongin masalah kapan ya manggung, kapan ya dapat uang, kapan ya bisa sejahtera dari musik gitu ya. Sedangkan industrinya sendiri itu belum terbentuk. Karena kalau kita dibilang Jakarta sentris, inline sebagainya ya memang bener, karena di sana mereka saling support gitu loh. Siklus secara bisnisnya tuh jalan. Nah buat anak-anak yang masih idealis, masih inline sebagainya, ya monggo gitu loh. Cuman kalau kami bisa ngasih affection ya, lebih kepada apa yang kita suka, kenapa enggak gitu loh. Nah kadang sponsor juga ngomong, Weirdos mau kita panggil ke event kami, kamu bisa datengin berapa gitu. Nah itu juga PR kami. Kami harus promosi marketing secara masif juga gitu loh, sehingga bisa meyakinkan orang-orang. Kalian nggak akan lihat Ardhito Pramono di Banjarmasin kalau ternyata di data dari YouTube, dari Spotify, dari agregator lain, ternyata Ardhito di sini yang dengerin cuma 200 orang. Betul. Gitu loh. Sedangkan secara HPP-nya aja udah nggak nutup nih, gitu kan. Itu kita sangat-sangat harus pahami dari perspektif yang punya acara lah gitu. Betul. Yang orang lupakan tapi sebenarnya itu yang terjadi gitu. Yes, kalau dari kita sendiri PR-nya kita ya bikin lagu yang kalian maunya komersil ya komersil. Kalian maunya bikin lagu yang sesuai keinginan kalian ya terserah gitu loh. Cuman kalau ternyata ada Q-nya dapat yang bisa ngasih kita sesuatu feedback yang kita dapat besar kayak gitu ya alhamdulillah gitu kan. Cuman kalau enggak ya terus saya jalan. Gitu sih. Ya pokoknya kalau keinginan kawin dengan kecuanan pasti jadi berkah lah ya. Betul, kan akhirnya ada yang dibawa pulang nih ke rumah gitu kan. Nah,
Abah. Kakak denge. Nah, ya Allah masuakan kemana kamu soal Oke. Kenapa jadi bahasa Banjar? Ya itu dia teman-teman. Mungkin sebuah journey juga sampai 2023 ya. Weirdos menjadi sebuah kumpulan teman-teman yang memang suka musik yang sama dan juga karya yang udah didengarin sama teman-teman. Dengan perjalanan yang cukup berlikaliku. Lumayan. Gitu. Vakum juga dan lain-lain gitu teman-teman. Setelah ini kita bakal ngobrol lebih banyak lagi sama Weirdos ya. Yep. Di Net Live Musik Banjarmasin. Kiddos, what are you looking at? There is something wrong with my in the face. Got your eyes, make your move of your hand. And the summer, are you ready now? Be ready. Are you ready now? Be ready. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Government had you, parents bred of you. They never understand, everyone looks pretend. So get your eyes, make your move, 'cause being normal is hard. Are you ready now to be ready? Are you ready now to be ready? Are you ready now? Are you ready now? Are you ready? Are you ready now to be ready? Are you ready now? Are you ready now? Are you ready? Are you ready now? Are you ready now? Are you ready? Are you ready now? Are you ready now? Are you ready? RRI Net Live Music Banjarmasin. Masih bareng teman-teman Weirdos ya. Betul, setelah tadi padat banget ya dan seru banget kita bahas karya mereka, EP mereka juga. Kita mulai sedikit melonggar ya. Ya, kita flashback lagi semakin jauh, semakin mundur ke masa kanak-kanak mungkin ya, lebih tepatnya atau masa kecil kita. Ini kan sekarang itu mungkin di umur yang sekarang kita udah punya referensi yang sebegitu banyaknya lah. Sampai sekarang tuh dapet, oh gue musik gue ini nih. Gitu ya intinya. Nah tapi dari kecil tuh kira-kira kalian terinfluence-nya dari mana sih? Atau pertama kali itu lagu denger apa gitu? Aserehe kah? Waduh. Atau, ya kan dulu kaget juga kecil. Atau Westlife, Backstreet Boys gitu. Atau lagi kecil dengerin Jojo kah? Joshua? Boleh Bang Azhar dulu gak? Boleh Bang Azhar dulu. Tadi kan banyak di depan tuh Bang Azhar. Kalau aku lebih ke lagu anak-anak. Messi, Cilukba. Oh gitu, tahu. Yang pertama. Nah, tahu. Oh berarti itu lagu anak-anak dulu tuh yang kenal musik. Terus gitu. ke Backstreet Boy. Oh. Jauh. Itu yang nge-influence ya. Backstreet Boys tuh pasti ada yang nge-influence. Kakakku. Kakak kan ya. Tiba-tiba kita bangun pagi aja. Bari Valet. Itu Westlife ya. Aduh, salah lagu lagi. Lebih ke ya boy band dulu ya. Backstreet Boys. Kalau Kavi? Sama lagu anak-anak dulu sih. Lagu anak-anak. Sehat. Masih inget nggak lagu sehat apa? Banget musiknya.
surat untuk mama. Oh, waduh. Sedih banget kan. Kecil banget. Dark banget. Ada. Bukan. Itu beda surat kecil. Kalau Kak Aswin nih. Kalau Bang Aswin. Kalau aku ada 2. Kalau dari Bapak itu memperkenalkan slow rock kepada saya. Wah, emang udah dari kecil. Bentar, umur berapa slow rock? Slow rock itu saya dari kelas 3 SD apa ya. Masya Allah. Sudah bisa memilih musik saya sendiri. Itu di mobil. Nah, di salah mobil. dengerinnya kelas 3 Di Black mobil Sabbath itu ya? ada ini loh, apa namanya? Ya. Tape. Ah, itu Scorpion, Def Leppard, Metallica. Enggak, Metallica enggak. Apa namanya? Itulah nanti saya tanyain bapak saya ya. Nanti ada di bawah sini ya. Iya, ada di bawah. Ada di bawah sini ya. Nanti saya WhatsApp lah. Yaitu Kansas, tanya kayak begitu-begitu. Nah, terus kalau dari kakak saya itu dapatnya yang karena kakak saya dua-duanya cewek. Saya bontot. Itu dapat dari yang kayak Ajwar, grup band. Ajwar kakaknya cewek juga kan? Cowok ya? Oh, cowok salah. Nah, kenapa? Maka kakak kamu aku kada tahu ada yang lakian. Jadi gitu. Nah, dari cewek tuh dapat yang Westlife, mix juga, tapi kalau maksudnya tapi rock juga udah emang dari dulu banget juga gitu ya. Karena dulu dia suka beli ini tabloid. Nah, tabloid itu kan dapat poster tuh. Dapat poster. Iya, ditempel-tempelin di kamar. Nah, apaan sih? Kalau nggak salah poster Nirvana ya. Lain. Callback. Ini dia. Wah, di callbacknya bro. Tapi intinya, tapi maksudnya dekat dengan musik-musik yang pada zaman itu memang lagi naik juga gitu. Kita nggak bisa mungkiri kehidupan kita itu penuh musik kan. Yes. Betul. Udah mendarah juga gitu. Wih, mendarah daging. Sama lagu-lagu ini soundtrack kartun gitu kan. Iya. Itu tuh yang Tom and Jerry ya. Ya mungkin jadi referensi pertama kita ya. Betul. Tapi masa anak-anak tuh masanya nggak terlalu mikir. Maksudnya dengerin musik ya dengerin aja gitu. Tapi kita pas gede tuh kayak tiba-tiba pernah denger lagu ini nih, nggak tahu kapan. Betul. Biasanya pas kecil. Sering tuh. Sering juga. Kayak tiba-tiba keinget ini gitu. Dan lain-lain gitu musiknya. Betul itu. Iya benar. Iya. Nah, tapi berarti dari 3 ini cuman Bang Aswin yang maksudnya ini benar dari kecil udah dengerin rock. Slow rock. Iya, slow rock gitu. Iya. Betul itu. Iya bener sih. Cuman ya itu saya berterima kasih lah sama bapak saya pada saat itu karena memperkenalkan saya musik-musik itu sehingga ketika saya besar saya udah punya fondasi sendiri nih. Udah punya fondasi sendiri. Oke, Win ingat rootsmu. Itu buat saya sendiri gitu loh, buat saya sendiri. Jadi kalau misalnya terpapar sama apa, coba balikin dulu. Oke lah, berarti ada rootsnya masing-masing lah ya buat. Itu sebenarnya maksudnya buat memperkuat sih, maksudnya dari pembahasan kita di 2 segmen tadi dengan kuatnya musik ya ternyata memang dari kecil pun mereka juga musik juga sangat dekat dan lekat gitu ya. Gak mungkin menjadi seorang musisi itu tanpa ada paparan atau kayak klik, wah gue jadi pengen jadi musisi nih gitu. Oh iya, saya mau nanya satu buat Apip boleh. Boleh. Seru nih. Boleh. Pip, kenapa dulu suka Nirvana? Gitu nggak? MC tuh gitu nggak sih? Apip, dulu kenapa suka Nirvana? Kita nahan tadi ya. Tapi jangan, karena ini poster di kamar lagi. Iya. Durasi kayaknya ya. Wow. Nanti aja off air baru dijelaskan. Nanti kita off air sangat butuh jawaban itu teman-teman. Nanti coba di kolom komentar teman-teman di YouTube kita ya. Kira-kira kenapa Kak Afif suka Nirvana? Kira-kira kenapa? Jadi interaktif. Oke. Tadi kan udah ngobrol juga banyak IP dan lain-lain. Ini mungkin tempatnya gitu, maksudnya untuk mengulang lagi, mempromosikan lagi gitu. Kira-kira teman-teman bisa dengerin lagu kalian yang 6 tadi yang IP yang terbaru betul, di mana aja gitu, memperjelas aja gitu. Mereka bisa benar-benar dengerin lagunya di mana aja, boleh? Paling gampang diakses mungkin di YouTube dulu. YouTube karena Weirdos itu kan kalau cuma keywordnya Weirdos mungkin agak sulit ya. Tambahin aja Weirdos Banjarmasin mungkin. Nanti kita keluar paling pertama. Gitu. Terus kalau di Spotify Weirdos aja. Udah centang biru di sana, Pak. Waduh. Karena cuma di situ satu-satunya centang biru kita. Itu kan yang kita bilang, siapa yang enggak tahu Weirdos di Banjarmasin ya. Betul. Berat habis ini. Jadi kalau mau dengerin di 2 itu yang paling gampang diakses. Cuman kita ada di semua platform sih. Semua platform streaming kita punya. Kita ada di situ. Kalau media sosial kita ada di Instagram. Instagram tuh agak sulit ininya weird
weird terus underscore. Tapi mungkin kalau misalnya kayak lihat YouTube nanti bakal misalnya usernya akan kurang lebih lah gitu. Yes. Soalnya kita kena hack lah. Maksudnya bukan kena hack sih, tapi kayak jadi akhirnya ya kita memulai kembali nih, restart nih sebenarnya. Instagram kami dihapus kayaknya. Ya karena enggak aktif. Karena yang lagi rame Instagram hilang kan. Itu salah satunya tuh. Itu yang hilang-hilang tuh. Ada yang bisa balikin enggak? Nanti kita coba jadi interaktif beneran ya teman-teman. Balikin Instagram mau apalagi balikin gitaris mungkin. Waduh. Sepertinya sudah aja. Terima kasih buat Weirdos. Terima kasih Kak. Untuk Renet Live Music Banjarmasin. Thank you banget udah cerita-cerita Weirdosnya dan lain-lain. Dan terima kasih juga buat kerabat kerja yang di belakang kamera kita. Dan Arini pamit. Edo pamit, ditunggu panggung-panggung Weirdos berikutnya. Dan juga untuk Renet Live Music Banjarmasin di episode berikutnya. Bye-bye. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.